Assalamualaikum CS ku semuanya, welcome back again ya di Bela Diri Belajar Lawak Sendirian. Nih kita masuk di episode yang Pak Haji Andre nyoba untuk improvisasi tentang satu kata yang diucapkan oleh Andika kalau nggak salah tadi ya, kata fokus. Kayak gimana nih Pak Haji Andre secara spontanitas ya, yang tidak ada di skrip ya, mau menciptakan lagu fokus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Gasken. Saya baru dengar nih ada judul lagu namanya fokus. Kayak gimana? Kan dia bilang tadi, aku tidak fokus, aku berusaha menghibur dia supaya dia tidak sedih. Gimana lagunya? Lagu berjudul fokus. Gokil nih. Niatku tidak sama dengan pikiranku, karena aku kurang fokus. Fokus, Leo fokus, SD. Oh, SD dua mah. Fokus. Pak, pengen lagi. Jadi emang kalau secara spontanitas ya, spontanitas itu nyocokin aja sama apa yang terjadi atau terlintas di otak ya. Nggak peduli soal nadanya kayak gimana, tapi keluar kata fokusnya itu bisa jadi sebuah lirik yang nanti tuh dikembangkan kemana-mana tuh. Nah itu sebenarnya kalau menurut POV gua, kita harus punya kemampuan atau tabungan kata yang banyak, vokabulari yang banyak. Jadi mau ngomongin satu kata aja kita bisa kemana-mana tanpa harus kita berpikir lama gitu. Jadi sepersekian detik tuh tahu apa yang mau kita ucapkan gitu. Nada belakangan, suara bagus belakangan, yang penting keluar dulu kata-katanya. Lanjut ya. Jangan ulang lagi liriknya, Pak. Ulang lagi ya. Ulang lagi, Pak. Pikirannya tidak sama dengan beda ya. Rasanya gimana ya awalnya? Tapi emang kayak spontanitas itu bagus ya. Ini menurut POV gue lagi ya, gue juga masih belajar ya. Spontanitas itu bagus ketika memang diperlukan atau secara kayaknya nggak ada bahan lain nih, atau kita nekat gitu. Lucunya insya Allah dapet, emang 50-50 kalau spontanitas. Tapi yang nggak 50-50 itu yang bisa dikatakan gagal sampai persentase gagal itu 90% adalah untuk mengulanginya lagi. Kayak tadi kan, itu kan lagunya secara spontanitas, Ces. Tapi untuk diulangin lagi, ya nggak bakal bisa karena itu spontanitas. Ini yang namanya komedi satu arah. Untuk putar balik lagi nggak bisa. Lanjut ya, Ces ya. Kenapa cowok? Emang saya kurang apa sih, Pak? Kurang banyak. Kurang banyak. Kalau orangnya banyak kan mesti bisa. Oh, kurang banyak pilihan. Banyak pilihan. Terus saya mesti gimana, Pak? Apa? Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tidur, Pak. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Boleh nggak Pak saya izin pulang ke kerja? Alasan. Ini klasik banget nih. Asisten gua sering kayak begini. Nah, ini kalau menurut POV gue lagi ya, ketika Ayu Ting Ting nggak mau bekerja dengan gimmick kayak gitu, Andre makannya itu nggak terlalu berat untuk makan itu karena tidak pakai materi lain atau materi analogi yang lain. Jadi memakainya adalah sesuai dengan fakta yang terjadi sama Andre Taulani yang memainkan kebiasaannya atau habitnya asistennya si Andre Taulani nih. Jadi makanya udah gitu beruntungnya asistennya Andre Taulani, si Tono itu udah nggak asing lagi ya di telinga masyarakat, di telinga penonton. Udah pada tahu. Jadi ketika Andre Taulani ini ngomongin soal asistennya, orang udah pada tahu. Jadi masih universal. Kecuali asistennya si Andre Taulani ini, orang banyak yang nggak tahu, mau ngomongin apapun orang akan siapa Tono, yang mana sih Tono. Jadi nggak punya imajinasinya tuh atau nggak punya gambarannya. Beruntungnya emang asistennya Pak Haji Andre, orang-orang udah pada tahu karena sering muncul di YouTube-nya Andre Taulani TV. Dan udah familiar, jadi aman. Lanjut ya, Ces ya.
izin saya melanjutkan tugas dari tempat sampah lagi bisa. Bagus. Nanti sebentar lagi kita akan melihat mungkin ada yang mencurigakan kita. Oh iya Pak, boleh dong Pak. Aduh. Nah, seperti episode-episode sebelumnya ya, kalau memang programnya komedi, konsepnya komedi, siapapun yang intro, tadi udah kita bahas intro, siapapun yang in frame, gimana caranya, ini kalau menurut POV gue ya, harus bisa menghasilkan gong atau kelucuan tuh 5-10 detik pertama. Nah, kita belajar nih, Pak Denny Cagur baru in frame, kelucuan apa yang akan dibuat Pak Denny Cagur dalam 5-10 detik pertamanya dia ketika in frame. Gaskan ya CS ya. Nah, ini yang waktu itu nih. Siap. Kalau gitu saya nggak ada Pak. Nah, kalau menurut POV gue, Pak Denny Cagur in frame pertama tadi 5-10 detik pertama itu nggak mengeluarkan kata-kata ya. Biasanya Pak Denny Cagur punya segudang bahkan sejuta kata-kata lucu ya, kata-kata lucu untuk modal pertama atau peluru pertama di saat in frame. Tapi maininnya ini slapstick dan properti yang ada di badannya dengan zep gitu kan. Sebenarnya kalau kita cuma zep gitu doang, nggak pas, nggak tepat timingnya, ya nggak lucu. Tapi karena pas timingnya, tepat timingnya, Pak Denny Cagur juga ya dapat gernya di 5-10 detik pertama ketika in frame. Lanjut CS. Apa kabar saudara Denny? Baik sekali Pak. Ini yang dinamakan pocang, Kok bocang Pak? polisi cadangan. Saya polisi dari kesatuan setempat. Siapa Ya. Pak kalau boleh saya tahu namanya sih? Saya Denny. Denny Nganggur. Itu. Saya Saya polisi yang terkenal sangat tegas. Saya paling nggak bisa lihat orang malas-malasan. Hah? Tempe mendoan nyender aja saya bentak. Nah itu yang tadi gue bilang ya, bahwa Pak Denny Cagur itu punya sejuta kata-kata lucu sebenarnya, analogi yang dimainin. Jadi Pak Denny Cagur bilang, gue ini orangnya tegas, polisi tegas, saking tegasnya gitu kan, yang males-males itu tuh bakalan diomelin sama dia, nggak suka ngeliat orang males. Bahkan analoginya adalah mendoan. Bayangin, objek mendoan bisa masuk di imajinasinya Pak Denny Cagur. Mendoan, nyender. Emang mendoan itu kan kalau kita gambar sebagai mendoan nggak pernah tuh dia tegak gitu kan, mendoan. Makanya analoginya adalah sebuah objeknya itu si mendoan nyender. Nyender itu kita tarik garis lagi. Nyender itu kan identik dengan orang-orang yang mager, orang-orang yang males gitu kan, nyender aja gitu kerjanya. Makanya dihajar lagi punchline-nya, udah ada objeknya tuh, diksinya adalah si mendoan, ditarik garis lagi adalah nyender, orang yang males. Dihajar sama Denny Cagur bahwa mendoan nyender aja saya bentak. Ini menurut gue gila sih ya, analoginya, perumpamaannya gila. Aduh, lanjut es. Ya kan? Lucunya gernya panjang. berdua sama cakwe ya Pak. Ya Pak, dan hari ini sama Pak, saya masih mencari ini. Apakah Bapak melihat? Nah, memang kebetulan nih, kalau di hari Senin, ini izin dulu emang nih. Izin Pak, karena jam tayangnya bentrok Pak. Jadi mainin objeknya, propertinya adalah si foto temennya nih, Wendy ya, Wendy Cagur gitu ya. Itu kan pemain intinya dari Lapor Pak. Nah ternyata Wendy Cagur emang nggak masuk waktu itu ya, absen nih untuk syuting. Kalau misalnya biasanya dimainkan tuh, kenapa nggak masuk? Kita bisa mainin tuh CS, kita bisa mainin karena neneknya lahiran gitu, atau kenapa nggak masuk? Iya dia lagi sibuk punya kerjaan markirin kereta. Atau misalnya kenapa dia nggak masuk? Iya dia lagi sibuk, dia lagi nyikatin gigi macan. Biasanya tuh kayak gitu dimainin tuh. Tapi karena memang ini udah akrab banget ya, udah ikrip satu grup ya, jadi dibocorin secara sebenar-benarnya. Emang dia nggak masuk Pak karena bentrok jadwal syutingnya.
Ini masuknya tuh ke komedi ngehe ya kalau menurut gue ya. Lanjut ya CS ya. Tapi sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman butuh smartwatch Amazfit, langsung aja cek di deskripsi, di situ langsung teman-teman klik ya. Di etalase itu udah ada, terus juga semuanya ready stock. Langsung aja ceki-ceki yang ada di deskripsi ya CS ya. Kita lanjut lagi nih buat ngomongin si Wendy Cagur, si Pak Denny Cagurnya seperti apa ya. Pokoknya tetap jangan lupa juga ya untuk klik like, comment, and subscribe. Bela diri, belajar lawak sendirian. Gitu ya CS ya. Assalamualaikum.